Oke, halo semua. Jadi di video kali ini saya bakalan membahas mechanical keyboard dari salah satu brand yang mungkin bisa dibilang cukup baru di pasar mechanical keyboard, yaitu Kiboom. Nama yang mungkin agak asing ya buat didengar, karena jujur saya juga baru tahu Kiboom ini beberapa waktu lalu. Dan kalau yang saya lihat di websitenya, Kiboom itu merupakan sebuah brand hobi yang juga memproduksi IM atau in-ear monitor, dan juga produk-produk penunjang mechanical keyboard lainnya seperti switch, keycaps, dan masih banyak lagi. Yang untuk informasi lebih lengkapnya bisa teman-teman cek langsung di websitenya ya. Terus beberapa waktu yang lalu saya juga baru aja dikirimin dan dapat kesempatan buat mereview mechanical keyboard pertamanya, yaitu Kiboom Phantom 81. Yang menurut saya mungkin keyboard ini bisa dibilang jadi keyboard tercantik yang pernah saya review di channel ini. Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mending langsung aja kita mulai videonya. Yuk! Bahas tentang packaging, kesan pertama saya untuk tampilan dari boxnya ini cukup fun banget ya. Dengan pewarnaan yang dominan ungu, serta aksen neonnya seolah kasih gambaran kalau keyboard yang satu ini tuh menyenangkan banget. Untuk bagian atas terdapat gambar dari barebone kitnya dengan line berwarna putih dan juga ada branding dari keyboardnya itu sendiri. Untuk samping kanan dan kiri boxnya polos aja, ke bagian depan ada logo dari Kiboom, terus di bagian belakang ada alamat website serta barcode-nya. Lanjut ke bagian bawah, ada hal yang mencuri perhatian saya di sini, yaitu si penguin atau burung hantu yang lagi naikin sebuah papan bertuliskan enter. Dan ini lucu sih. Oh ya, terus di bagian bawah ini juga ada kontak dari Kiboomnya. Untuk boxnya cukup premium dengan dus yang lumayan tebal dan kokoh. Terus di paket penjualannya kita juga dapat stiker si penguinnya tadi, user manual, kabel Type-C to USB yang udah braided, switch puller, keycap spooler, 2 spare switch tambahan, dan yang terakhir pasti si primadonanya yaitu Kiboom Phantom 81 yang kebetulan di sini saya dikirimin yang varian warna hitamnya. Dan keyboard ini juga datang dibungkus dengan microfiber cloth. Dan kesan pertama saya pas lihat keyboard ini secara langsung, jujur sih ini keyboard beneran cantik banget. Sesuai dengan penamaannya, keyboard 75% ini mempunyai 81 keys serta rotary knob di bagian pojok kanan atas dengan tipe mounting gasket mount. Dilengkapi RGB backlight dan juga underglow, keyboard ini punya case transparan yang terbuat dari akrilik. Dan gak cuma case-nya aja yang transparan, tapi sampai ke keycaps dan switch-nya juga ikut transparan. Untuk keycaps-nya punya ketebalan di 1,1 mm dan walaupun nggak ada keterangan pakai material apa, tapi kalau dilihat kemungkinan ini terbuat dari polikarbonat. Terus untuk profil saya juga kurang tahu pakai profil apaan, tapi kalau dilihat sekilas ini mirip-mirip sama asap profilnya Ako. Dan kalau di-compare antara keduanya, keycaps dari Kiboom itu punya ketinggian yang sedikit lebih tinggi dari asap profile, tapi untuk shape-nya kurang lebih hampir sama aja. Dan untuk switch dibekali oleh switch bawaan dari Kiboom sendiri, yaitu Kiboom Crystal Switch yang berjenis linear dengan spesifikasinya kurang lebih kayak gini. Keyboard ini punya dimensi di 33 cm x 15 cm serta ketinggian di 2,2 cm sampai 3,5 cm. Dan seperti yang udah saya bilang sebelumnya, tampilan keyboardnya benar-benar full transparan karena kita bisa lihat langsung komponen-komponen yang ada di dalam case-nya. Layoutnya sendiri adalah 75% exploded dengan rotary knob yang terbuat dari aluminium. Di bagian gap antara baris home dan backspace terdapat 4 LED indikator, diantaranya ada indikator 2,4 GHz, Bluetooth, caps lock, dan charging. Di bagian belakang terdapat port USB Type-C, switch buat atur mode antara macOS dan Windows, dan juga switch untuk ubah mode koneksinya. Ya, keyboard ini dibekali triple koneksi, yaitu USB, Bluetooth 5.0, dan juga 2,4 GHz. Ke bagian bawah terdapat plate pemberat dengan logo Kiboom, 4 rubber feet di setiap sudut, dan juga storage buat penyimpanan dongle 2,4 GHz-nya.
Oh ya, keyboard ini juga udah hot swappable sampai dengan 5 pin menggunakan coil socket dengan konfigurasi south facing. Stabilizernya bertipe PCB mount dan dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh. Di dalamnya juga udah terdapat silicone plate yang sekaligus merangkap jadi switch pad dan gasketnya juga kayaknya. Terus untuk knobnya di screw pakai hex ukuran 1,5, jadi untuk membukanya harus pakai hex key atau mata obeng yang punya ukuran H1,5 juga. Dan untuk bentuk dialnya sendiri kayak gini, yang harusnya sih udah kompatibel sama kebanyakan mounting knob. Terus kalau ngomongin soal build quality dengan berat di 1,5 kg-nya, jujur keyboard ini udah mantep banget. Karena berasa bener-bener solid dan kokoh. Jadi overall untuk build quality-nya menurut saya ini udah bagus banget sih. Lanjut ke fungsi FN, shortcut-shortcutnya di sini udah lumayan lengkap ya. Mulai dari atur screen brightness, shortcut multimedia lainnya sampai ke previous, play pause, next mute, volume up, dan volume down. Yang bisa kita akses di FN plus F1 sampai FN plus F12. Dan pastinya untuk Windows Lock ada di FM plus Windows. Dan satu lagi kita juga bisa cek persentase baterainya di FN plus Backspace. Untuk shortcut RGB kita bisa pakai FN plus backslash untuk atur light modenya. FN plus row atas atau bawah buat atur brightness. FN plus row kanan atau kiri buat atur speed. FN plus tutup kurung siku buat ubah warna dari backlightnya. Dan FN plus delete buat ubah direction dari transisi RGB-nya. Terus untuk pengaturan underglow kita bisa pakai FN plus P buat ubah mode efeknya. FN plus Z atau X untuk atur brightness dari underglow-nya. FN plus C atau V buat atur speed transisi. Dan ada FN plus B buat ubah warna dari underglow-nya. Oh ya, dan untuk on-offin semua RGB-nya kita juga bisa pakai FM plus patch up. Keyboom Phantom 81 ini juga punya software yang cukup standar aja, sama kayak keyboard-keyboard pre-build kebanyakan yang saya temuin sekarang ini. Untuk layout softwarenya juga seperti biasa, ada bagian main, dimana kita bisa remapping keys dan juga atur FN layernya. Ada menu lighting untuk kita atur efek RGB yang terdapat sekitar 20-an mode RGB. Dan juga ada tab sleep di sini di mana kita bisa atur kapan RGB-nya off dan juga kapan waktunya keyboard ini untuk sleep otomatis. Selanjutnya ada menu makro dan terakhir ada menu support. Dan untuk softwarenya ini bisa digunakan di mode wired dan mode 2,4 GHz-nya ya. Jadi di mode Bluetooth, softwarenya nggak bakal mendetek keyboardnya. Bahas soal wirelessnya, pastinya untuk ubah modenya kita bisa pakai switch di bagian belakang ini. Untuk mode 2,4 GHz-nya plug and play aja ya, karena cukup arahkan switch-nya ke bagian 2,4 GHz dan colokin langsung dongle-nya ke slot USB di device kita. Terus untuk mode Bluetooth-nya, cara awalnya sama aja, arahkan switch-nya ke bagian Bluetooth. Dan untuk Bluetooth-nya ini bisa pairing ke 3 device yang bisa diakses lewat FN plus 1, FN plus 2, dan FN plus 3. Cara pairingnya juga tinggal tahan aja kombinasi tombol tersebut selama 3 detik sampai indikator Bluetooth-nya ini berkedip. Terus buka pengaturan Bluetooth di device kita dan koneksiin dengan nama BT5.0KB. Kalau ngomongin soal pengalaman penggunaan untuk mode wirelessnya ini menurut saya udah aman banget, mau itu 2,4 GHz maupun Bluetooth-nya. Karena saya nggak terlalu ngerasain adanya delay yang berarti pada Bluetooth maupun interference ke sesama koneksi 2,4 GHz lainnya. Karena untuk pemakaian harian, saya selalu menggunakan koneksi wirelessnya yang so far so good sih. Dan buat baterai berkapasitas 4000 mAh-nya, saya sendiri belum ngerasain sampai lowbat di sini. Karena saya baru cobain keyboardnya juga kurang dari 1 minggu, jadi saya belum tahu ketahanan baterainya sampai berapa lama. Tapi kalau dilihat dari indikator baterainya, keyboard ini datang di keadaan 90%. Dan sampai video ini dibuat, indikatornya sendiri berada di 80%-an. Dengan penggunaan saya yang cuma aktifin RGB underglow-nya aja. Dan itu pun keyboard ini juga cuma saya pakai kurang lebihnya 2-3 jam per hari.
karena akhir-akhir ini juga saya memang jarang banget aktivitas di depan komputer. Jadi ya dengan skema pemakaian saya yang seperti tadi, kira-kira menurut teman-teman ketahanan baterainya ini termasuk irit atau enggak sih? Kasih tahu pendapatnya di kolom komentar ya. Terus untuk feel dari switch Kiboom kristalnya, menurut saya udah cukup enak serta lumayan smooth, karena memang switch ini juga udah factory look. Dan kalau dirasain sih kurang lebih feel-nya ini mirip-mirip sama Avion Blue Sky, tapi di Kiboom kristal berasa lebih berbobot. Dan overall untuk typing, Kiboom Phantom 81 menurut saya juga udah enak banget. Walaupun untuk stabilizer di unit ini masih agak sedikit rattle, tapi ya itu minor sih dan masih bisa diobatin. Terus terlepas dari itu semua, ngetik di keyboard ini terkesan solid tapi masih cukup empuk berkat mounting gasketnya. Yang tingkat flexnya itu menurut saya sendiri udah cukup pas banget. Bukan yang terlalu lembek tapi juga bukan yang keras. Jadi ngetik itu masih berasa ada perlawanan. Dan untuk suaranya juga cukup mute karena peran dari silikon rubber yang ada di antara plate dan PCB-nya. Jadi ya coba kita dengerin dulu aja kali ya typing sound-nya. Dan untuk harga, Kiboom Phantom 81 dibanderol dengan harga $159 atau kalau dirupiahin sekitar 2,4 jutaan. Yang memang untuk di harga segini untuk saya yang budgetnya pas-pasan memang terdengar agak pricey ya. Tapi kalau dilihat dari apa yang kita dapetin mulai dari tampilan yang cantik, build quality yang udah mantep banget dengan acrylic case, pakai gasket mount dan juga konfigurasi south facing, terus ada underglow RGB-nya juga. Menurut saya ini udah worth it banget di harga segini. Belum lagi dia juga udah triple koneksi dengan wire, Bluetooth, dan 2,4 GHz. Yang memang secara spesifikasi juga keyboard ini bisa dibilang termasuk yang high-end sih. Terus untuk typingnya juga menurut saya ini udah yang enak banget dengan suara klek yang masih bisa dibilang cukup mute. Cuma ya sayangnya untuk software, dia masih pakai software standar keyboard-keyboard pre-built kebanyakan. Jadi ya agak gimana gitu. Oke, kira-kira segitu dulu review saya tentang Kiboom Phantom 81-nya. Dan kalau teman-teman tertarik sama keyboard ini, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi ya. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Terus yang punya pertanyaan atau pendapat seputar keyboard ini atau saran lainnya, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.